Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita masih mengupas tuntas ya mengenai narkoba yang saat ini sudah mulai masuk ke generasi Z. Tadi saya sepakat nih dengan kalimat dari Bang Nuce, bahwasannya ketika kita ingin menyasar Gen Z, kita hadirkan sosok Gen Z. Jadi di sini mereka lebih merasa dekat secara psikologi ya, mereka secara emosionalnya juga dapat gitu. Nah, mungkin kita tanya langsung ke Gen Z-nya nih, Bang Nuce ya. Seperti apa sih kalian pada saat pertama kali bertemu dengan Gen Z yang lain? Sosialisasi ya, Pupan ini kan sosialisasi untuk narkoba kepada para pemuda. Tapi ketemu juga nggak nih Bang, kalau untuk Pupan ini dengan para pengguna narkoba lainnya? Ya, pastinya. Ya. Seperti apa sih pengalamannya? Mungkin diceritakan yang pada saat ketemu para pengguna dulu deh. Mungkin Denny duluan deh, silakan Denny. Kalau kita ketemu para pengguna, itu harus kita pahami emosionalnya dulu ya. Gimana pahami? Ya, pahami sikapnya dulu. Kalau dia bisa diajak ngobrol, udah kita dekatkan lagi. Terus kita ajak lagi mereka ke kegiatan lebih positif untuk memberitahu kalau narkoba itu sangat berbahaya. Mungkin dari pendekatan emosional itu tadi, kita bisa mengajak dan mempengaruhi mereka untuk lebih berkegiatan yang positif. Seperti itu, Kak. Pernah ada penolakan nggak? Kalau penolakan itu pasti ada, tapi kembali lagi ke kita, gimana cara kita menyikapinya untuk mereka tuh untuk mendengar kita, seperti itu. Oh, gimana caranya supaya mereka dengar? Ya, kita dengerin dulu mereka masalahnya apa. Nanti kalau mereka udah terbuka, baru kita samperin lagi gimana sih kamu bisa terjerumus menggunakan narkoba, seperti itu. Oh, paling banyak masalahnya apa, Denny? Kayak pertanyaan berantai ya. Ini saya penasaran nih karena bertemu langsung dengan pengguna ya gitu. Nah, seperti apa sih masalahnya, Denny? Kalau di Gen Z, Kak, biasanya mereka tuh kebanyakan depresi ya. Oh iya? Ya, depresi atau lagi kebanyakan anak kuliah sibuk skripsi Betul ya. Oh iya, depresi karena skripsi. Betul. Oh, bisa dia ternyata ya. Mencari pelarian kan. Jadi mencari pelarian itu dengan cara menggunakan yang salah. Awalnya mungkin dari pergaulan kali ya gitu ya, karena kan tadi stres mungkin gitu mencari pergaulan yang lain, ternyata pergaulannya salah gitu, jadi terikut gitu. Kalau Salwa gimana pengalamannya Salwa? Kalau Salwa pribadi itu kalau ketemu secara langsung sama pengguna, kebetulan kemarin beruntung banget ada acara Hari Anti Narkotika Internasional. Itu kan kami melihat secara langsung bagaimana penyesalan dari orang-orang yang sudah menyalahgunakan narkoba. Dan juga di sana juga kita bisa ambil pelajaran juga dari orang-orang yang sudah direhabilitasi. Itu mereka orang yang sudah menggunakan ibaratnya seperti ganja ataupun sabu, dan mereka direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Dan di sana juga kalau untuk mungkin waktu itu kalau dilihat secara umur mungkin bukan golongan Gen Z lagi, tapi kalau untuk orang yang secara langsung selalu ketemuin itu untuk di Gen Z pribadi, itu orang-orang mungkin ada pribadi itu orang-orang yang udah menggunakan ibaratnya itu lem ibon itu sangat berbahaya. Biasanya lem ibon itu aja udah bisa mengganggu psikis diri individu dan juga mengganggu otaknya, baik secara psikis dan juga baik itu secara fisik, mental, sosial dan lain sebagainya. Itu juga selain lem ibon juga ada orang yang telah menggunakan ibaratnya itu rokok. Orang yang udah kecanduan rokok itu ibaratnya orang yang mudah depresi. Kalau misalnya dia nggak ketemu rokok, misalnya nggak ketemu rokok ataupun nggak rokok seharian tuh kepalanya pusing gitu. Dan juga banyak sih saya temuin seperti itu ya. Kepalanya pusing. Alhasil juga orang-orang yang depresi secara akademik, baik itu mungkin tekanan mental, ya bingung kayak gimana sih untuk kedepannya bakalan gimana. Misalnya kayak Kak Denny tadi bilang kayak bingung masalah skripsi itu gimana. Itu juga pelariannya. Kalau lingkungan, balik lagi ke lingkungan yang negatif, itu pasti pelariannya juga bakal ke narkoba. Oh iya betul ya, iya mungkin karena nggak merokok bingung, jadi akhirnya mau ngapain gitu, masuk pergaulan kebetulan yang salah seperti itu. Nah, Bang Nuce mungkin dari Pupan ini sendiri kan mereka langsung bertemu langsung, bertatap muka dengan para pengguna, kemudian dengan para pemuda-pemudi lain, sosialisasi itu seperti apa mereka dibekali terlebih dahulu nih Bang, karena kan tidak mudah ya untuk mendekati secara emosional, mendapatkan kepercayaan, trust itu yang paling penting, itu gimana Bang Nuce? Jadi salah satu
mekanisme untuk menjadi seorang pupan itu adalah melalui berbagai macam tahap. Tahap pertama itu adalah mereka harus memahami pengetahuan secara umum tentang narkoba itu. Artinya waktu mereka masuk pun kita udah membuat tes tertulis dulu tentang narkoba. Artinya seberapa paham sih mereka tentang narkoba itu. Jadi dari awal pun mereka sudah mempersiapkan diri membaca atau mencari materi pengetahuan tentang narkoba itu sendiri. Nanti setelah mereka ada tes tertulis, itu nanti mereka baru diseleksi sehingga menaiki tahap-tahap selanjutnya. Salah satunya dengan adanya bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis ini kita melatih dia untuk benar-benar siap ke masyarakat. Jadi benar-benar nanti mereka dikasih materi tentang pencegahan, tentang rehabilitasi, tentang hukum juga, bahkan tentang public speaking pun kita kasih ke mereka. Artinya mereka harus benar-benar siap ketika mereka berhadapan dengan klien atau masyarakat itu sendiri. Selain itu juga mereka dibekali juga pengetahuan tentang dari ilmu psikologis. Artinya sedikit walaupun mereka bukan seorang psikolog, paling tidak mereka memahami tentang tingkah laku atau perubahan psikis dari seorang dari pecandu sendiri sih. Mereka harus peka ya, perubahan apa yang kira-kira terjadi, jadi setelah itu apa kira-kira harus dilakukan gitu ya. Saya penasaran dengan tantangan terbesarnya selama pupan ini pertama kali berdiri tahun berapa Bang Nuce? 2018. 2018, artinya sudah masuk ke tahun 7 ya, tahun ini ya. Tahun ke-8. Oh iya, tahun 8. Oke, tahun ini sudah masuk tahun 8, artinya banyak sekali tantangan yang dihadapi, tapi kita jeda dulu Bang Nuce ya, kita tahan dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.